Hadiah Bernama Hidup, sebuah cerita pendek karya Kayla Nafisa Sutopo, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sejak aku masih sangat kecil, aku belajar bahwa hidup bukan selalu ramah. Kadang ia datang membawa kejutan-kejutan yang tidak pernah kita minta. Kadang ia memberikan ujian yang terlalu besar untuk ukuran tubuh kecil seorang anak TK. Tapi dari semua itu, aku juga belajar bahwa hidup selalu memberi kesempatan pada orang yang tidak berhenti berjuang. Dan aku adalah salah satu di antaranya. Aku masih ingat hari ketika semuanya dimulai. Hari yang seharusnya biasa-biasa saja. Hari ketika ibu sedang merapikan rambutku sebelum aku berangkat sekolah. Hari yang dimulai dengan canda kecil, tawa kecil, dan perasaan ringan seperti anak kecil pada umumnya. Tapi tiba-tiba, tangan mama berhenti tepat di leherku. Mama menyentuh sebuah benjolan kecil, sangat kecil sebenarnya, tapi cukup untuk membuat alisnya menegang. Aku menatapnya sambil tersenyum. "Kenapa, Mah?" "Gak apa-apa sayang," katanya. Tapi nada suaranya tidak sama seperti biasanya. Mama meraba benjolan itu beberapa kali dan aku bisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Mama berusaha santai, tapi aku bisa melihat ketakutan kecil muncul di matanya. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami apa artinya sebuah benjolan di leher. Bagiku, itu hanya seperti gigitan serangga, sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya. Tapi aku salah. Benjolan itu tidak hilang. Ia tumbuh. Pelan tapi pasti. Setiap hari seperti bertambah sedikit demi sedikit. Dan setiap hari kecemasan di mata mama ikut tumbuh bersamanya. Tidak lama kemudian, papa memutuskan untuk membawaku ke dokter. Itulah pertama kalinya aku duduk di ruang pemeriksaan dengan lampu terang dan bau antiseptik yang menusuk hidungku. Aku masih percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun dokter pertama yang kami datangi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia meraba benjolanku, bertanya beberapa pertanyaan, lalu menatap orang tuaku dengan mata serius. Mata yang hanya dimengerti oleh orang dewasa. Ia tidak tahu apa penyakitku. Kami pergi ke dokter kedua. Jawabannya sama. Dokter ketiga pun tidak memberi penjelasan. Aku mulai bosan dengan bau rumah sakit, bosan dengan stetoskop dingin di kulitku, bosan dengan tatapan khawatir orang tuaku. Tapi perjalanan itu belum berakhir. Kami pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dari satu dokter ke dokter lain. Jumlahnya lebih dari 11, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang aku ingat. Aku masih terlalu kecil untuk memahami bahwa yang mereka cari bukan sekedar jawaban. Mereka mencari harapan. Mereka mencari sesuatu yang bisa membuatku tetap hidup. Setelah pemeriksaan yang tidak terhitung jumlahnya, akhirnya seorang dokter berkata, "Ini kelenjar getah bening." Aku tidak tahu apa itu. Kata-katanya terlalu besar untuk dipahami oleh anak kecil. Tapi aku tahu itu bukan hal sepele dari cara ayah mengangguk tanpa berkata apapun. Dan cara mama mengusap matanya dengan diam-diam. Bukan menangis keras, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa jawabannya tidak mudah. Setelah itu, hidupku berubah. Aku mulai minum obatan yang tidak enak. Rebusan daun sirsak yang pahitnya seakan menempel di lidahku berhari-hari. Propolis yang baunya menyengat. Vitamin dari dokter yang bentuknya terlalu besar untuk mulut kecilku.
Aku tidak mengerti mengapa aku harus menelan benda-benda yang rasanya seperti menyiksa diri sendiri. Tapi setiap kali aku mengeluh, Mama selalu berkata pelan, "Ini supaya kamu sembuh sayang, biar kamu kuat." Aku melihat Papa yang selalu pulang lebih malam dari biasanya. Mungkin setelah bekerja, mungkin setelah mencari informasi atau berkeliling menanyakan dokter lain. Aku melihat Mama yang sering terjaga di malam hari, duduk di sisi ranjangku sambil membelai rambutku. Dan meskipun aku masih kecil, aku tahu mereka takut. Aku tahu mereka mencoba menyembunyikan ketakutan itu dariku. Tapi aku bisa merasakannya di setiap tarikan nafas mereka. Ada malam ketika aku melihat Mama berdoa sambil meneteskan air matanya. Ada sore ketika Papa memelukku lama tanpa ada alasan. Ada hari ketika aku merasa seperti pusat dunia. Bukan karena aku spesial, tapi karena mereka takut sesuatu buruk akan terjadi padaku. Benjolan itu tidak juga hilang, malah semakin lama semakin mengganggu. Leherku sering terasa tidak nyaman, kadang sakit ketika ditekan, kadang membuatku sulit tidur. Ada hari ketika aku ingin berhenti semua, berhenti minum obat, berhenti pergi ke dokter, berhenti merasa takut. Tapi setiap kali aku melihat wajah orang tuaku, aku tahu aku tidak boleh berhenti. Hingga suatu hari, dokter berkata bahwa aku harus menjalani operasi. Kata itu, operasi, seperti pedang besar yang menggantung di atas kepalaku. Aku terlalu kecil untuk memahami rincian medisnya, tapi cukup besar untuk tahu bahwa operasi bukanlah sesuatu yang sederhana. Hari itu, aku dibawa ke rumah sakit lebih besar. Mama menggenggam tanganku sepanjang jalan, dan aku merasakan tangannya yang dingin. Papa berjalan di samping kami, berusaha kuat, tapi aku tahu mereka sama takutnya denganku. Ruang operasi dingin dan terang, sangat terang, hingga aku memejamkan mata. Bau obatnya kuat sekali. Aku berbaring di meja itu sambil memandang langit-langit yang putih seperti kertas kosong. Mama mengecup keningku dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu hebat, kamu pasti kuat." Dan sebelum aku sempat bertanya apakah aku akan baik-baik saja, aku tertidur. Ketika aku bangun, semuanya terasa berat. Leherku sakit, tubuhku lemah. Tapi yang pertama kulihat adalah Mama yang menangis sambil tersenyum. Papa menggenggam tanganku seolah takut aku akan hilang jika ia melepaskannya. Dokter mengatakan operasinya berhasil. Kata-kata itu adalah musik paling indah yang pernah kudengar. Setelah operasi, aku mulai pulih perlahan. Aku bisa bermain lagi, bisa berlari kecil, bisa tertawa. Tapi dokter berkata bahwa penyakit itu bisa kembali kapan saja. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku seperti suara kecil yang tidak pernah benar-benar pergi. Namun, semakin aku tumbuh, semakin aku mengerti bahwa ketakutan itu bukan untuk ditolak, melainkan untuk dijadikan pengingat bahwa hidup adalah sesuatu yang harus disyukuri. Aku tumbuh sebagai anak yang belajar menghargai hal-hal kecil. Embusan angin, senyum Mama, pelukan Papa, menyelesaikan tugas sekolah, berjalan tanpa rasa sakit. Perasaan sehat yang sering dianggap biasa oleh orang lain adalah hadiah luar biasa bagiku. Setiap kali aku menyentuh bekas operasi itu, aku tidak merasa malu. Aku tidak merasa takut. Aku merasa kuat. Bekas itu adalah bukti bahwa aku pernah berjuang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat. Bukti bahwa aku adalah anak kecil yang tidak bisa menyerah meski dunia terasa terlalu besar. Kini,
aku hidup dengan kesadaran bahwa apapun bisa terjadi kapan saja. Penyakit itu mungkin bisa kembali. Mungkin suatu hari aku harus berjuang lagi. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku sudah pernah melewati badai itu. Dan aku masih di sini. Masih bernafas, masih tumbuh, masih bersyukur. Hidup mungkin pernah memberi rasa sakit, tapi hidup juga yang memberiku kekuatan untuk menghadapinya. Hidup memberiku orang tua yang tidak pernah berhenti berusaha. Hidup memberiku kesempatan kedua untuk melihat dunia. Dan aku berjanji, selama aku masih hidup, aku akan mensyukuri menjalaninya dengan penuh syukur. Karena hidup, betapapun beratnya, tetaplah hadiah paling berharga yang pernah diberikan Tuhan kepadaku.